Timnas Spanyol akan menjadi salah satu raksasa di grup neraka Piala Dunia Qatar 2022. Tergabung di grup E bersama dengan Jerman, Costa Rica, dan tim kuda hitam Jepang, La Roja memiliki ambisi besar untuk mengulang kesuksesan mereka di tahun 2010 lalu. Di Piala Dunia Afrika Selatan, Spanyol berhasil meraih gelar juara dunia pertama mereka setelah mengalahkan Belanda 1-0 di partai final. Satu-satunya gol La Roja saat itu dicetak oleh pemain andalan mereka yaitu Andres Iniesta di babak perpanjangan. Namun, setelah meraih gelar juara di tahun 2010, penampilan Spanyol di Piala Dunia 2014 justru menurun drastis. Tergabung di grup B Piala Dunia Brazil, saat itu Spanyol bersaing dengan Belanda, Chile, dan Australia. Sejak pertandingan pertama, Spanyol sudah harus dipermalukan Belanda dengan skor 5-1. Di pertandingan kedua, giliran Chile yang mengalahkan mereka dengan skor 2-0. Sementara kemenangan 3-0 melawan Australia hanya membantu mereka untuk finish di posisi ketiga. Setelah gagal total di Brazil, Spanyol kembali mencoba peruntungan di Piala Dunia Rusia 2018. Tergabung di grup B bersama Portugal, Iran, dan Maroko, Spanyol yang saat itu dilatih oleh Fernando Hierro sukses melaju ke babak knockout sebagai juara grup. Namun, belum sempat berbicara banyak di Piala Dunia 2018, Spanyol justru harus tersingkir saat bertemu dengan tuan rumah Rusia di babak 16 besar. Kini, dengan pelatih baru dan skuad yang lebih muda, Spanyol berambisi meraih gelar Piala Dunia mereka yang kedua kalinya. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi zona Eropa, Spanyol tidak menemui kesulitan berarti kala berhadapan dengan Swedia, Yunani, Georgia, dan Kosovo. Dari 8 penampilan, tim asuhan Luis Enrique berhasil meraih 6 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Hasil itu membuat Spanyol bertengger di puncak klasemen grup B dan memastikan diri langsung lolos ke Piala Dunia 2022. Timnas Spanyol mulai dipimpin Luis Enrique sejak tragedi Piala Dunia 2018. Bersama La Roja, mantan pelatih Barcelona itu telah mengantarkan Spanyol menjadi runner-up UEFA Nation League 2022. Tak hanya itu, Enrique juga berhasil membawa Spanyol hingga ke semifinal Euro 2020 dan lolos ke Piala Dunia 2022 sebagai pemuncak klasemen dalam kualifikasi. Enrique bukanlah nama asing bagi publik Spanyol. Mantan pemain timnas Spanyol itu memulai karir kepelatihannya pada tahun 2008 dengan membesut Barcelona B. Selanjutnya, ia mencoba peruntungan di Serie A dengan melatih AS Roma 3 tahun kemudian. Pada musim 2013-2014, ia sempat melatih Celta Vigo sebelum kembali ke Barcelona dan memenangkan treble winners pada musim pertamanya. Di musim berikutnya, Enrique juga memenangkan double winners bersama dengan Barcelona. Luis Enrique saat itu berhasil mempersembahkan gelar mayor seperti Liga Spanyol, Liga Champions, dan Copa del Rey. Itu merupakan catatannya yang paling mentereng sebagai pelatih sejauh ini. Kemudian pada tahun 2018, Luis Enrique ditunjuk menjadi pelatih Spanyol. Akan tetapi, ia sempat mundur dan digantikan Robert Moreno karena ingin fokus merawat putrinya yang menderita leukemia. Setelahnya, pada tahun 2019, ia kembali menangani Spanyol dan perlahan merubah struktur maupun pemain-pemain yang sudah menua. Terbukti, perlahan permainan La Furia Roja mulai membaik. Gaya bermain Barcelona telah sedikit banyak mempengaruhi ilmu kepelatihan seorang Luis Enrique. Enrique sendiri merupakan seorang pelatih yang gemar mengusung gaya menyerang dengan menggunakan formasi 4-3-3. Dalam skema tersebut, Luis Enrique selalu menitik beratkan pada dua gelandang serangnya untuk merangsek masuk ke lini depan. Dengan lini depan berisi 5 pemain termasuk 3 striker, membuat permainan Spanyol di wilayah sepertiga pertahanan lawan sangat sulit ditebak maupun diantisipasi. Untuk mensukseskan skema yang ia terapkan, Enrique saat ini telah memiliki beberapa pemain kunci yang akan menjadi andalan Spanyol di Piala Dunia Qatar 2022. Nama pertama di posisi penjaga gawang adalah Unai Simon yang tampil memukau di Piala Eropa 2020 lalu. Ia kemungkinan besar akan kembali menjadi andalan timnas Spanyol. Luis Enrique tidak ragu-ragu menjadikan kiper Athletic Club itu sebagai nomor 1 di depan David De Gea yang sebelumnya menggantikan Iker Casillas. Unai Simon dinilai memiliki karakter dan kekuatan mental untuk mengikuti gaya permainannya. Tidak takut untuk memainkan bola dengan kakinya, Simon memiliki andil besar dalam kesuksesan Spanyol menembus semifinal di Piala Eropa 2020. Di posisi pertahanan, timnas Spanyol akan mengandalkan peran Aymeric Laporte yang baru saja mengambil kewarganegaraan Spanyol pada Mei 2021 lalu. Pemain 28 tahun yang bermain untuk Manchester City itu langsung dipanggil Luis Enrique untuk menyelesaikan masalah di lini belakang La Roja. Dengan semakin menuanya usia Sergio Ramos dan Gerard Pique, Laporte menjadi tak tergantikan di posisi lini belakang sejak Euro 2020 lalu. Bek tengah berkaki kiri itu merupakan pilihan utama di barisan belakang selain Pau Torres, Eric Garcia, dan Inigo Martinez yang masih bersaing untuk menjadi duetnya di posisi bek tengah. Laporte adalah penggerak berikutnya dalam mesin kreatif Spanyol asuhan Enrique. Ia merupakan sosok pemain yang memiliki spesialisasi dalam membawa bola keluar dari pertahanan. Di posisi tengah, Luis Enrique akan kembali mengandalkan pemain
pemain muda Barcelona Pedro González Lopez atau Pedri berperan sebagai pemain nomor 10 untuk negaranya dan nomor 8 untuk Barcelona. Pedri memiliki masa depan yang besar bersama timnas Spanyol. Baru berusia 19 tahun, Pedri adalah salah satu talenta terbesar di dunia sepak bola yang menggabungkan teknik indah dengan kecerdasan memanfaatkan ruang. Bermodal sikap, keberanian, dan kepercayaan diri, Pedri telah menunjukkan karakter yang dibutuhkan untuk lini tengah La Furia Roja. Selain itu, Pedri adalah figur dari generasi baru yang juga menampilkan Gavi yang mengesankan. Ia merupakan produk La Masia berusia 18 tahun lainnya yang telah mendapatkan kepercayaan dari Luis Enrique. Sementara itu, di antara para pemain muda, timnas Spanyol juga akan mengandalkan sosok senior yang berperan sebagai pengatur serangan, yaitu Sergio Busquets. Busquets akan menjadi satu-satunya pemain dalam tim pemenang di Afrika Selatan 2010 yang masih tersisa dalam skuad Spanyol untuk Qatar 2022. Dalam tim berpenampilan baru yang direvitalisasi, Busquets hadir karena alasan pengalaman dan tetap sama pentingnya bagi sistem Luis Enrique seperti halnya bagi Xavi di Barcelona. Untuk posisi penyerang, Luis Enrique akan mengandalkan pemain muda yang kini memperkuat tim Barcelona, Ferran Torres. Meski sempat mengalami cedera yang mengganggu performanya, namun ia telah memberikan kontribusi yang signifikan selama perjalanannya untuk timnas Spanyol. Ferran Torres merupakan pencetak gol terbanyak La Roja pada era Luis Enrique dan pembobol gawang terbaik di tim pada babak kualifikasi Qatar dengan 4 gol. Torres adalah seorang pemain serba bisa yang dapat menempati sejumlah posisi berbeda. Meskipun belum mencapai performa terbaiknya untuk Barcelona sejak kepindahannya dari Manchester City, kemampuannya untuk menciptakan ruang dan menggetarkan jala lawan sangat penting bagi timnas Spanyol. Torres berada pada posisi terbaiknya di sayap sebelah kanan berkat kemampuannya untuk melewati pemain bertahan dan memotong ke dalam untuk melepaskan tendangan ke gawang. Selain pemain-pemain kunci yang bisa menjadi andalan di Piala Dunia Qatar, Luis Enrique juga masih memiliki pemain-pemain top seperti Pau Torres, Jose Luis Gaya, Jordi Alba hingga Marcos Alonso untuk posisi bek. Marcos Llorente, Rodri, dan Carlos Soler akan mengisi posisi lapangan tengah. Sedangkan Borja Iglesias, Alvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, dan Ansu Fati akan mengisi posisi penyerang. Patut dinantikan seperti apa penampilan